Hai semuanya, ketemu lagi di channel ini. Pada video kali ini yang akan aku jelaskan yaitu mengenai etika bisnis Islam. Terlebih dahulu, sebelum kita menjelaskan pengertian etika bisnis, kita harus mengetahui dulu apa sih itu etika dan bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani atau biasa disebut juga dengan ethos, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan bisnis, istilah untuk menjelaskan segala aktivitas sebagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi, jika digabungkan keduanya antara etika dan bisnis yaitu mempunyai pengertian cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Adapun definisi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam, perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam dunia bisnis. Contohnya, yang sering terjadi di sekitaran kita, bukan pada sekitaran kita saja, bahkan pada masa Rasulullah kerap terjadi kecurangan seperti ini, yaitu seperti mengurangi timbangan dalam perdagangan, yang dimana mengurangi pertimbangan dalam perdagangan itu menunjukkan prinsip ketidakjujuran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yang akan aku bahas kali ini yaitu mengenai baik dan buruk dalam etika bisnis Islam. Berbicara mengenai baik dan buruk aktivitas bisnis manusia, dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Adapun yang pertama yaitu bertakwa. Maksudnya di sini yaitu senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami. Dalam aktivitas dan etika bisnis Islam terbagi dalam beberapa poin, diantaranya seperti pembisnis harus jujur atau sidik. Maksud dari kata sidik atau berkata jujur yaitu di sini jujur terhadap diri sendiri, kepada makhluk lain, dan sang pencipta. Karena tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan dengan lama. Poin yang kedua yaitu amanah. Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Dan poin yang ketiga yaitu adil, di mana Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bisnis dan melarang berbuat curang. Dan yang kedua yaitu beberapa distori atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam. Hanya yang pertama rekayasa penawaran dan permintaan. Maksud dari rekayasa ini yaitu di sini seperti ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Dan poin yang kedua yaitu penipuan. Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang benda yang akan diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga jual beli, dan waktu serah terima, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan poin yang ketiga yaitu kerancauan, atau biasa disebut juga sebagai gharar, juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang.
Jual beli gharar yaitu segala jual beli dengan menipu pihak lain. Kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang akan aku bahas kali ini mengenai macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Adapun macam-macam etika bisnis, yang pertama yaitu bahwa prinsip esensial dalam bisnis. Maksudnya, kejujuran ini sangat penting. Syaratnya fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dan yang kedua yaitu kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis, di mana pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain. Dan yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah. Dan yang keempat, ramah tamah. Seseorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnisnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tamrizi. Dan yang kelima, tidak menjelekkan bisnis orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan yang keenam, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Dan yang ketujuh yaitu takaran. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kedelapan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah dan dari didirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Dan yang kesembilan, tidak monopoli. Sederhananya, eksploitasi penguasaan individu tentu hak milik sosial seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam. Dan yang ke-10, komoditi. Bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Adapun bagian B yaitu prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kesatuan atau unity. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang memiliki maha kekuasaan, kedaulatan yang sempurna atas makhluknya. Konsep tauhid dimensi vertikal berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas ketentuan atas perilaku manusia khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Dengan adanya konsep tanggung jawab, manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan, karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan, dan penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Maksudnya di sini kehendak bebas itu bagian penting dalam etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kita masuk ke materi yang keempat. Adapun materi yang keempat yaitu membahas mengenai orientasi bisnis Islam. Dalam menjalankan suatu bisnis, setiap pelaku usaha diwajibkan menentukan dan mengerti betul tujuan bisnis tersebut, sehingga jika bisnis kita mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, maka kita tetap dapat bangkit dan berjuang kembali. Adapun bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target profit. Kedua, hasil. Ketiga, pertumbuhan. Dan yang keempat, keberkahan. Oke, segini aja videoku untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian tentunya. Saya Irma Yantiapsari, pamit dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.